Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Des akan mencoba menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana mengantisipasi agar senyawa fenolik tidak berkurang antioksidannya. Nah, jumlah antioksidan pada senyawa fenolik dipengaruhi oleh jumlah gugus hidroksil, letak gugus hidroksil pada cincin aromatiknya, apakah dia di posisi orto, para atau meta, dan juga keberadaan gugus fungsi lain pada cincin aromatik. Semakin banyak gugus OH atau hidroksil pada senyawa fenolik, maka pelarut yang digunakan dalam mengekstraksi pada proses ekstraksi akan semakin polar. Nah, untuk mengantisipasi hasil antioksidan pada fenolik tidak berkurang pada saat proses ekstraksi, dilakukan terlebih dahulu uji pendahuluan atau screening awal untuk melihat sifat-sifat fitokimia dari senyawa fenolik yang akan diekstrak. Apakah dia tahan panas, volatil, dilihat juga kelarutannya, sifat kimianya, ukuran partikel, dan dilihat pelarut yang cocok untuk senyawa fenolik tersebut. Tujuannya agar mendapatkan hasil akhir senyawa target yang sesuai. Perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu serta mengadaptasi pelarut terbaik sebelum masuk ke proses utama agar didapat ekstrak yang murni, sehingga senyawa antioksidan di dalam ekstrak tersebut tidak rusak. Tetapi setelah dilakukan beberapa penelitian, masih menyimpan keraguan mengenai pelarut yang paling cocok untuk ekstraksi polifenol. Pelarut yang umum digunakan untuk mengekstraksi polifenol adalah metanol, air, kloroform, N-heksana, etanol, propanol, etil asetat, dan aseton. Dalam ekstraksi flavonoid digunakan pelarut organik. Nah, pelarut organik dapat dengan mudah bercampur. Nah, karenanya dipertimbangkan ketika tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil ekstraksi, pelarut tersebut tidak boleh bereaksi dengan senyawa fenolik yang diekstraksi, karena akan menyebabkan senyawa yang diekstraksi menjadi artefak atau senyawa tersebut tidak murni lagi, bahkan dapat bersifat toksik. Tidak ada pelarut terbaik yang secara umum dapat diterima ekstraksi polifenol. Penggunaan pelarut dengan polaritas yang lebih tinggi berkinerja dengan baik dalam hal ekstraksi polifenol karena polifenol memiliki banyak gugus OH atau gugus hidroksil di dalamnya, sehingga kelarutan polifenol tinggi dalam pelarut tersebut. Nah, kombinasi pelarut organik dapat juga dilakukan, tetapi dalam hal ini harus diperhatikan terlebih dahulu secara sistematis, karena pemilihan pelarut yang cocok jika dikombinasikan dapat mempengaruhi tingkat ekstraksi beberapa fenolat, tetapi dapat juga ada bersifat toksik. Setelah itu, kita juga harus mempertimbangkan teknik pemisahan yang cocok untuk senyawa fenoliknya. Teknik pemisahannya bisa menggunakan teknik konvensional seperti masilasi, perkolasi, dan teknik konvensional seperti SCF atau supercritical fluid. Karena kita telah mengetahui titik-titik, polaritas, kelarutan pada screening awal atau uji pendahuluan tadi, maka dapat diketahui pula teknik pemisahan yang cocok untuk senyawa fenolik yang akan diekstraksi itu, agar antioksidan yang dihasilkan maksimal, dan hal-hal tersebut juga merupakan antisipasi awal dalam mengekstraksi senyawa fenolik agar antioksidannya tidak berkurang. Nah, untuk contoh praktisnya bagaimana sih agar meminimalisir kekurangan antioksidan yang didapat dari hasil isolasi senyawa fenolik itu. Nah, jika kita ingin mengisolasi antioksidan pada senyawa fenolik, contohnya yaitu flavonoid, dikarenakan flavonoid tidak tahan terhadap panas, bersifat polar, yang berarti larut pada pelarut yang polar. Selanjutnya, dari info-info yang kita dapat tersebut, sebaiknya ekstraksi yang dilakukan pada senyawa flavonoid ini dengan cara dingin, yaitu masilasi. Jika kita mengambil zat aktif dengan menggunakan ekstraksi panas, maka senyawa esensial pada ekstrak flavonoid tersebut akan menguap karena sifatnya volatil atau tidak tahan terhadap panas, mudah menguap. Maka dari itu, screening fitokimia atau uji pendahuluan sangat penting pada saat ingin mengekstraksi senyawa fenolik, karena kandungan flavonoid
pada tumbuhan itu tumbuhannya sangat beragam, jadi cara ekstraksinya juga pun beragam. Jadi screening awal itu sangat penting untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk dapat isolasi senyawa zat aktif yang maksimal. Nah, baiklah, sekian jawaban Des untuk pertanyaan fitokimia nomor 2. Lebih dan kurangnya Des mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.